Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Enusaki dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2021. Di sini saya akan review kembali materi untuk memenuhi tugas pertemuan ke-15 pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ludovicus Wamaswadu, MPD. Di sini saya akan review kembali materi pada pertemuan ke-14 mengenai ketahanan nasional. Materi yang akan saya bahas yaitu meliputi pengertian ketahanan nasional, fungsi ketahanan nasional, tujuan ketahanan nasional, konsepsi ketahanan nasional, dan perwujudan ketahanan nasional. Yang pertama, pengertian ketahanan nasional. Apa sih ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional ialah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri yang mengancam keutuhan dan kedaulatan negara, serta untuk mewujudkan tujuan nasional. Ketahanan nasional menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat suatu negara. Ketahanan nasional harus dibina serta dikembangkan secara terus-menerus agar kehidupan masyarakat semakin terjamin. Yang kedua, fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan ketahanan nasional Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Fungsi yang ketiga, pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja yang dibuat pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Poin ketiga, tujuan ketahanan nasional. Ada beberapa tujuan. Yang pertama, ketangguhan ialah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita ataupun dapat menanggulangi beban yang dipikulnya. Yang poin kedua, keuletan. Keuletan ialah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut di atas untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, identitas, yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan. Negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dengan penduduk, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasional serta dengan peran internasionalnya. Yang keempat, integritas, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur sosial maupun alamiah, bersifat potensial maupun fungsional. Yang kelima, ancaman, yaitu yang dimaksud di sini ialah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan dan usaha ini dilakukan secara konseptual, kriminal, dan politis. Yang keenam, hambatan dan gangguan ialah hal atau usaha yang berasal dari luar dan dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Poin yang keempat, mengenai konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang kesejahteraan dan keamanan. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman atau sarana untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan
Untuk poin terakhir yaitu tentang perwujudan ketahanan nasional. Perwujudan ketahanan nasional yang dikembangkan Bank Indonesia meliputi ketahanan ideologi. Ialah kondisi mental Indonesia yang berdasarkan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, ketahanan politik. Ketahanan politik ialah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada perkembangan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang ketiga, ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi ialah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang mengandung kemampuan menerapkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi rasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan makmur. Yang keempat, mengenai ketahanan sosial budaya. Ketahanan sosial budaya ialah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hidup rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang serta menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya nasional. Poin yang terakhir yaitu ketahanan keamanan. Pertahanan keamanan ialah kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal semua bentuk ancaman. Itu saja review materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.